Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kalian semua, para mahasiswa dan mahasiswi yang selalu saya banggakan, di mana di sini terus menyimak daripada materi-materi perkuliahan yang saya sampaikan secara online atau secara daring. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen secara online. Ya, nah ini merupakan perkuliahan untuk pertemuan yang keempat. Oke, baik. Pada perkuliahan pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan materi diskusi kita yaitu terkait dengan perencanaan. Oke, untuk itu langsung saja mohon izin saya akan menampilkan daripada slide presentasinya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama ya, di mana kemarin sudah saya sampaikan beberapa hal, salah satunya yaitu terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Di dalam fungsi-fungsi manajemen sendiri di situ telah kita ketahui bahwasanya fungsi utama atau fungsi pokok ini ada 4. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi planning atau perencanaan ini merupakan salah satu fungsi pokok yang ada di dalam manajemen dan ini memiliki kedudukan yang sangat strategik sekali. Nah, apa itu perencanaan atau planning? Perencanaan atau planning tentunya di sini ada beberapa definisi yang bisa menjelaskan dan tentunya di sini nanti untuk memberikan gambaran ya tentang konsep perencanaan itu sendiri. Yang pertama di sini perencanaan atau planning ini adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Oke, jadi itu adalah definisi dari perencanaan itu sendiri. Jadi dari definisi tersebut tentunya di sini ada beberapa poin yang perlu saya tekankan. Jadi di sini yang pertama adalah di dalam proses perencanaan hal terpenting yang harus dilakukan adalah penetapan tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi ini adalah merupakan titik akhir daripada proses untuk perencanaan yang ingin dicapai. Bukan akhir segala-galanya maksudnya, tetapi di sini adalah tentunya dengan adanya tujuan yang pasti maka arah yang akan dituju ini akan lebih yakin. Jadi katakanlah misalkan saja ketika Anda keluar rumah, kalau Anda sudah punya tujuan, misalkan Anda ke Semarang, maka jelas di situ ke Semarangnya kemana. Nah ini arah yang Anda tuju ini akan lebih yakin dan lebih mantap. Tapi beda halnya ketika Anda keluar rumah, di situ Anda tidak ada tujuan, yang pasti Anda sekedar iseng, tentunya di situ nanti Anda bisa sampai di mana-mana, belum tentu sampai Semarang, bahkan mungkin sampai jauh. Nah, ini jadi hal yang terpenting di dalam perencanaan ini adalah menetapkan tujuan organisasi itu di dalam yang tertuang di dalam perencanaan. Oke. Kemudian di samping itu juga hal lain bagaimana upaya yang dilakukan di dalam menetapkan tujuan agar supaya tujuan ini tercapai, maka di sini diperlukan adanya penentuan strategi. Ya, strategi yang ingin dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Oke. Baik, itu adalah merupakan poin-poin ya di dalam perencanaan atau planningnya. Di samping tentunya untuk yang lain yang berkaitan dengan proses pengintegrasian dan juga pengkoordinasian dari seluruh elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal ini. Jadi dari sisi proses ini ya, pertama adalah fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya singgung di depan ya, bahwasanya penentuan perencanaan
Ini adalah penentuan tujuan ini, memilih tujuan ini menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Ini dalam rangka untuk agar supaya bagaimana kegiatan-kegiatan daripada perusahaan ini akan lebih efektif dan efisien. Ini dari sisi proses. Kemudian yang kedua adalah dari sisi fungsi manajemen, di mana perencanaannya adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dari dan kegiatan organisasi. Jadi kewenangan yang memang di sini dimiliki oleh para manajer di sini bagaimana dia memiliki kewenangan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan kewenangan tersebut, maka di sini tentunya para manajer di sini bisa menentukan, bisa merubah tujuan dan kegiatan organisasi, yang mana tentunya di situ tertuang di dalam perencanaan-perencanaan yang dibuatnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi perencanaan ini merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang, mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukan, di mana keputusan yang diambil ini belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut ini dibuktikan di kemudian hari. Jadi dalam kaitannya dengan pengambilan perencanaan ini memang identik dengan proses pengambilan keputusan, karena di dalam perencanaan di dalamnya tertuang keputusan-keputusan strategik yang dibuat oleh para manajer untuk memperkirakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tahu bahwasanya kejadian di masa yang akan datang ini ada unsur ketidakpastian. Setiap orang tentunya tidak bisa menentukan atau menebak secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin 1 jam ke depan itu apa yang terjadi kita tidak akan pernah tahu. Esok hari apa yang terjadi kita tidak akan pernah tahu, walaupun di situ kita sudah memperkirakan. Nah, maka dari itu terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan ini identik dengan proses-proses yang berkaitan dengan peramalan atau forecasting. Jadi meramalkan, jadi memperkirakan. Nah, proses peramalan di sini tentunya tidak seperti peramalan-peramalan yang dilakukan oleh paranormal ini ya. Jadi memperkirakan mungkin dengan menggunakan bola itu kristal dan sebagainya, itu tidak. Tetapi di sini proses-proses peramalan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk perencanaan ini tentunya didasarkan atas data-data dan informasi-informasi yang memang dimiliki oleh perusahaan. Nah, makanya di sini kedudukan daripada data dan informasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang manajer dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perencanaan, di mana kualitas daripada perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer ini tentunya juga bergantung pada kualitas daripada sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, makanya keberadaan daripada informasi bagi perusahaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan sebagian menganggap bahwasanya informasi ini sebagai aset perusahaan sehingga perlu dikelola dengan baik. Maka perusahaan mulai sadar tentang pentingnya sistem informasi di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam organisasi itu sendiri dalam rangka untuk menghasilkan mengolah informasi, menyajikan informasi dan menghasilkan informasi yang berkualitas, yang mana informasi yang berkualitas tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini beberapa definisi yang lain berkaitan dengan perencanaan. Jadi pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Nah, ini identiknya Jadi kalau memang kita bicara tentang rencana, ini memang kita memilih kira-kira kegiatan-kegiatan apa, siapa yang melakukan, kapan, bagaimana. Nah, ini adalah
perencanaan. Ya, saya kira misalkan mungkin sebagian dari kalian ada yang aktif di dalam organisasi, saya kira Anda juga sering terlibat di dalam proses perencanaan berkaitan dengan event-event yang tentunya akan diselenggarakan, sehingga di situ juga Anda melakukan kegiatan, memilih kegiatan itu apa dan sebagainya. Oke, misalkan sebagai panitia 17-an misalkan saja. Nah, ini kira-kira kegiatan yang akan dilaksanakan apa? Nah, di situ memilih kegiatan. Kira-kira dilaksanakannya kapan, bagaimana pelaksanaan dan sebagainya. Nah, ini contoh sederhana dari perencanaan yang berkaitan dengan event. Bagi perusahaan tentunya di sini kegiatan-kegiatannya adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis ya, yang mampu meningkatkan daripada aset perusahaan. Nah, salah satu aspek penting di dalam perencanaan ini adalah pembuatan keputusan atau decision making, proses pengembangan dan penyaksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, tadi di depan sudah kita singgung ya, bahwasanya pembuatan keputusan atau decision making ini merupakan bagian daripada proses perencanaan itu sendiri. Oke, kemudian langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah dampak-dampak dari perencanaan. Jadi masa depan daripada perusahaan itu bisa ditentukan atau organisasi itu bisa ditentukan untuk saat ini melalui apa? Melalui perencanaan. Karena perencanaan itu adalah sebuah kegiatan atau eksekusi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, sehingga mau bagaimana, seperti apa, nah ini tentunya semuanya bergantung pada perencanaan yang dibuat. Nah, apakah perencanaan di sini memang di dalamnya memuat tentang tujuan-tujuan daripada organisasi yang mana di situ nanti bisa direalisasikan, atau mungkin hanya sekedar rencana saja ya, atau mungkin ya perencanaan ini sifatnya hanya formalitas. Tidak sedikit ya perusahaan atau mungkin instansi tertentu yang membuat perencanaan ini hanya sebagai formalitas dalam artian di sini bisa saja perencanaan itu dibuat copy paste ya dari perencanaan di periode-periode sebelumnya, dan ini tentunya sangat-sangat berisiko, karena bagaimanapun juga lingkungan daripada organisasi ini terus berkembang dan mengalami perubahan. Tentunya diperlukan adaptasi atau penyesuaian dari perencanaan tersebut. Nah, makanya di sini perencanaan saat ini tetapi untuk masa yang akan datang dan menentukan masa depan daripada perusahaan itu sendiri. Oke, nah ini merupakan tahapan di dalam perencanaan ya. Jadi ada 4 tahapan, di mana di situ goalnya ini adalah tujuan ya. Tujuan ini adalah sebagai titik daripada tahapan dalam penyusunan planning atau perencanaan. Jadi di sini pertama adalah menetapkan tujuan, jadi sangat penting sekali tujuan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan keadaan sekarang. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat ini adalah mengembangkan kegiatan. Nah, sedangkan semuanya ini akan bermuara pada tujuan daripada perencanaan yang dibuat itu sendiri. Oke. Jadi ini tersapainya tujuan. Jadi tujuan ditetapkan di depan, kemudian dari serangkaian tahapan ini itu dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan di depan. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan ini dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Kemudian tahap kedua ini adalah merumuskan keadaan saat ini. Jadi tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan, data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Nah ini. Jadi ketika kita ingin merumuskan suatu keadaan, maka tentunya di sini diperlukan informasi-informasi yang memang relevan, ya. Jadi informasi-informasi yang relevan, informasi yang up to date, ini memang sangat diperlukan. Karena kalau kita melihat informasi ini ada informasi masa lalu, informasi masa sekarang, dan juga prediksi informasi di masa yang akan datang. Nah, di sini akan membentuk satu kesatuan di mana
informasi sekarang ini memang berkaitan dengan informasi masa lalu. Makanya biasanya dalam proses pengambilan keputusan ini biasanya menggunakan data-data secara lengkap. Ya, jadi untuk masa lalu, sekarang, ataupun mungkin untuk data prediksi di masa yang akan datang. Oke, jadi sangat penting ini kedudukannya. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemungkinan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam membaca tujuan, mencapai tujuannya. Jadi setiap organisasi ini tentunya memiliki semacam keunggulan-keunggulan ya, keunggulan dari organisasi itu sendiri. Kemudian di samping itu juga organisasi mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah ini, jadi keunggulan di satu sisi memiliki keunggulan, di satu sisi memiliki kelemahan. Nah makanya ada sebuah analisis SWOT itu ya. Jadi di situ adalah untuk menilai bagaimana peluang-peluang yang ada, kelemahan-kelemahan, potensi ya, di mana di situ dalam rangka untuk membuat perencanaan atau strategi. Nah, oke, jadi ini sangat penting sekali kita mengukur ya kemudian dan kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, sehingga nanti di sini apa yang menjadi keunggulan itu memang benar-benar bisa dioptimalkan, dan apa yang menjadi kelemahan itu tentunya nanti bisa diminimalisir, dalam artian mungkin bisa ditutup ya, ditutup dengan kelebihan yang ada. Kemudian untuk tahapan yang keempat ini adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, di mana pengembangan berbagai alternatif ya kegiatan ini untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif terbaik dan paling memuaskan. Oke. Jadi itu merupakan poin ya berkaitan dengan tahapan di dalam perencanaan ini sendiri ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada 4 tahap yang bermuara pada tujuan. Tahapan dasar ini dari menetapkan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, identifikasi kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan kegiatan. Oke, nah sekarang kita masuk ke tujuan daripada perencanaan. Jadi mengapa sih perencanaan kalau tidak dibuat? Tidak usah perencanaan, biarkan semua berlalu gitu ya, biarkan semua terjadi. Nah ini mungkin ya seperti air yang mengalir misalkan saja seperti itu. Nah saya kira memang ya pentingnya perencanaan itu dalam organisasi ini memang dalam rangka untuk memberikan tingkat kepastian, optimisme bagi perusahaan untuk menatap masa depan. Hal itu ya tentunya ya. Dimana di sini beberapa tujuan daripada perencanaan ini adalah perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Nah, ini hal yang sangat penting. Kemudian perencanaan mengarahkan direction kepada administrator maupun non administrator. Kemudian perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan atau tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Kemudian perencanaan ini menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Oke, jadi ini adalah merupakan tujuan-tujuan daripada perencanaan yang dibuat. Jadi dengan perencanaan tentunya di sini segala aktivitas, segala proses itu memang sudah tercatat. Tinggal dieksekusi sesuai dengan perencanaan, target-target tujuan juga sudah ditetapkan sehingga lebih menghasilkan aktivitas yang lebih efektif dan efisien. Nah ini beberapa kegiatan pokok di dalam perencanaan. Jadi menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya ini. Kemudian menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemudian menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut, kemudian menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Oke. Itu merupakan kegiatan di dalam perencanaan. Jadi memang poin yang pertama di dalam perencanaan itu selalu ya menentukan ya menetapkan arah tujuan. Ini sangat-sangat
penting sekali di dalam perencanaan, karena tanpa adanya perencanaan, tanpa adanya tujuan yang jelas, maka percuma perencanaan ini dibuat. Karena apa? Karena tentunya di situ tidak ada batasan-batasan, tidak ada realnya, tidak ada route of map-nya istilahnya, untuk mencapai tujuan, sehingga nanti bisa saja perencanaan bisa berjalan serong kiri, bisa berjalan serong kanan. Itu ibaratnya kalau kendaraan, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini beberapa manfaat yang bisa diperoleh ya dengan perencanaan. Jadi yang pertama di sini, hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ini tentunya dari perencanaan yang sudah dibuat, ini tentunya disepakati bersama, kemudian disosialisasikan daripada perencanaan itu semua sendiri ya, sehingga tentunya nanti dari perencanaan ini dijadikan sebagai pedoman dan acuan dasar. Ini aturan-aturannya, tujuannya ini dan sebagainya, sehingga visi misi yang tertuang dalam perencanaan ini juga nantinya ini diketahui oleh seluruh elemen yang ada di dalam organisasi. Kemudian perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Ini kedudukannya sebagai roadmap ya. Jadi di dalam salah satu fungsi di dalam manajemen tentunya ada fungsi pengawasan dan fungsi controlling ya ini ya. Nah, jadi ketika perencanaan sudah dibuat, maka kemudian di situ dilakukan action atau eksekusi. Nah, kira-kira dari action atau eksekusi ini itu sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Nah, ini. Jadi ini bisa perencanaan ini dijadikan sebagai standarisasi. Kemudian perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir. Kemudian pelaksanaan tugas menjadi tepat, efisien, dan efektif. Kemudian yang berikutnya, penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin. Kemudian juga ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin. Kemudian juga mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan perusahaan. Kemudian sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam perusahaan. Dan yang berikutnya ini adalah untuk memudahkan dalam pengawasan. Oke, jadi itu beberapa manfaat ya. Saya kira tentunya masih ada banyak sekali manfaat-manfaat yang tidak tertuang ya. Karena begitu besar daripada perencanaan ini kedudukannya bagi organisasi. Namun demikian, walaupun di situ kita melihat begitu banyak manfaat-manfaat daripada perencanaan, ini tentunya kalau kita melihat dari sisi positif, tapi di sini kalau kita melihat dari sisi negatif muncullah kelemahan dari perencanaan itu sendiri. Nah, perencanaan ini beberapa kelemahan. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata. Nah, ini yang sering terjadi ya. Karena yang namanya perencanaan ini hitam di atas putih, sehingga kadang apa yang dituang di dalam perencanaan ini berlebihan. Jadi kadang tidak realistis ya. Sehingga di dalam pencapaian daripada perencanaan ini kadang tidak bisa terrealisasi, atau mungkin terrealisasi tetapi tentunya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, ini makanya perencanaan ini sebisa mungkin dibuat sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan, kemudian hambatan-hambatannya apa, informasi-informasi, sehingga memberikan keyakinan bahwasanya ini loh kegiatan yang memang bisa terrealisasi gitu ya. Jangan jelas-jelas kegiatan itu tidak bisa terrealisasi tetapi tetap direncanakan gitu ya. Nah, ini. Kemudian cenderung menunda kegiatan. Ini dalam prakteknya ada kalanya memang seperti itu, karena perencanaan kadang di situ didata sesuai dengan kapan terjadinya dan sebagainya. Terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi, ini pun juga. Namun tentunya di sini karena kewenangan di dalam perencanaan ini adalah dibuat oleh manajemen, ya manajer, maka sebetulnya manajer di sini bisa menuangkan seluruh inisiatif dan inovasinya di dalam perencanaan yang dibuat, sehingga tentunya nanti di dalam perencanaan itu memuat
ya inovasi-inovasi, inisiatif-inisiatif yang memang dimiliki oleh seorang manajer. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual, ini juga sering terjadi. Kemudian ada rencana-rencana yang diikuti dengan cara-cara yang tidak konsisten. Oke, itu merupakan beberapa kelemahan daripada perencanaan. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama misi, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga kebijakan. Kemudian yang keempat prosedur, aturan, program, dan anggaran. Jadi untuk misi ini menggambarkan peranan atau maksud keberadaan suatu organisasi pada masyarakat tertentu. Tujuan ini merupakan titik akhir di mana aktivitas organisasi diarahkan. Strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan ini merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu dalam mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara berpikir. Nah, di samping itu juga ada prosedur, ini merupakan serangkaian aktivitas, tindakan yang lebih mengarah pada tindakan, bukan cara berpikir. Aturan juga ini merupakan rencana yang dipilih beberapa alternatif untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Program ini merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lainnya berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Kemudian anggaran ini merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka, jadi istilahnya budget itu ya, budgeting. Jadi penganggaran ini merupakan bagian daripada perencanaan yang mana di situ dinyatakan dalam angka-angka. Oke, ini merupakan beberapa tipe daripada perencanaan. Ada perencanaan strategis, ada perencanaan taktis, ya, ada perencanaan operasional, ada perencanaan situasional, dan juga ada perencanaan dan tindakan manajemen. Ini merupakan pemahaman daripada perencanaan strategis. Pengertian dan komponen strategi ini penentuan tujuan jangka panjang yang mendasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif, tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah perencanaan. Nah, ini adalah proses perencanaan strategis, formulasi misi dan tujuan, fokus pada pasar, dapat dicapai, dapat memotivasi dan spesifik. Oke, ini untuk proses perencanaan strategisnya, ini analisis tujuan dan strategi tujuan, analisis lingkungan, kemudian analisis sumber daya, ya. Kemudian di sini untuk perencanaan strategis, identifikasi kesempatan, pengambilan keputusan strategik, pelaksanaan strategis, evaluasi dan pengendalian strategis. Nah, ini kelebihan dan kelebihan ya, kelebihan dan kekurangan daripada perencanaan strategis. Jadi kelebihannya adalah memberi pedoman yang konsisten bagi kegiatan organisasi, kemudian membantu para manajer dalam membuat keputusan, dan yang ketiga adalah meminimalkan kemungkinan kesalahan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih. Kemudian yang kedua adalah membatasi beberapa alternatif. Oke, jadi ini adalah gambaran tentang perencanaan strategis. Jadi kalau kita melihat dari perencanaan strategis ini, hal yang perlu kita garis bawahi bahwasanya perencanaan strategis ini adalah untuk jangka waktu, jangka panjang ya. Ini jangka panjang. Jadi itu adalah untuk perencanaan strategis. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan hambatan dan pemecahan masalah, hambatan dalam perencanaan. Tujuan yang tidak tepat, tidak memahami lingkungan dan organisasi, dan tidak percaya diri. Nah, ini makanya ini hal sangat penting sekali. Jadi tujuan ini harus dibuat sebaik mungkin, lebih realistis, ya, melihat informasi data. Kemudian juga di sini memahami konteks lingkungan, ya, dalam organisasi itu seperti apa. Karena lingkungan ini memberikan pengaruh yang luar biasa bagi organisasi, sehingga di situ juga perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan ketika membuat perencanaan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah rasa confidence, ya, confidence atau percaya diri. Ini
Ya, ini menjadi modal yang utama ini sebetulnya. Kalau tidak percaya diri, tidak pede ya, ini tentunya setiap aktivitas tindakan jadi ragu-ragu. Nah, ini mengatasi hambatannya ini adalah dengan pelatihan atau bantuan untuk manajer dalam hal penetapan tujuan dan pemahaman organisasi dan lingkungan. Oke, baik. Nah, ini merupakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan. Jadi di sini ada beberapa kriteria ya yang memang di situ bisa menunjukkan suatu penilaian ini adalah efektif atau tidak. Pertama adalah berkaitan kegunaan, ya bagaimana perencanaan ini memiliki nilai guna, ya. Jadi kegunaan ini tentunya adalah orientasinya adalah bagaimana tujuan itu ditetapkan. Ya ukurannya. Jadi kalau tujuan ini ditetapkan dan di sini memang memberikan kontribusi bagi perusahaan ya dalam rangka untuk ya pencapaian tujuan-tujuan, maka tentunya di sini memiliki nilai guna yang sangat besar. Nah, itu ketika nilai guna ini besar maka bisa dikatakan bahwasanya perencanaan ini sangat efektif. Kemudian ketepatan waktu. Jadi ketepatan waktu ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena dialah persaingan yang sangat ketat sekarang ini. Ini waktu ini menjadi unsur dalam persaingan, ya. Nah, maka dalam proses pengambilan keputusan tentunya di sini harus ya didasarkan pada informasi-informasi dan data-data yang memang relevan, up to date, ya tidak usang. Ini sehingga keputusannya pun juga merupakan keputusan yang memang tepat waktu. Ini. Jadi jangan sampai informasi untuk 1 tahun kemarin dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan saat ini. Nah, ini tentunya informasinya sudah usang. Saya kira bukan hal yang baru ya. Kita sering melihat bagaimana kerancuan daripada penyelenggaraan beberapa event misalkan pada saat pemilihan ya, pilkada atau mungkin pilpres atau yang sejenisnya yang menggunakan data, ternyata datanya ini merupakan data yang diambil dari tahun berapa. Nah, ini menunjukkan bagaimana proses pengambilan keputusan menjadi kurang tidak tepat waktu ya, salah gitu kan. Sehingga kadang kita menjumpai ada orang yang sudah meninggal, oh masih terdaftar dan sebagainya. Efektivitas biaya, nah ini jadi efektivitas biaya itu bagaimana pemanfaatan daripada biaya-biaya yang memang di situ mendukung dalam perencanaan. Nah, ini tentunya di sini di samping efektivitas juga efisiensi, ya. Ini namun demikian dalam konteks perencanaan di sini memang segala sesuatu itu memang diupayakan bisa berjalan secara efektif. Kemudian akuntabilitas, nah ini ya dapat dipercaya, kemudian ruang lingkupnya, kemudian ketepatan dan objektivitas. Jadi itu adalah untuk penilaian efektivitas perencanaan. Nah, kemudian di sini untuk perencanaan ini merupakan MBO ya, Management by Objective. Ini merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif yang dipopulerkan oleh Peter Drucker. MBO berangkat dari asumsi karakteristik manusia yaitu partisipasi dan komunikasi merupakan kunci MBO. Ya, ini adalah yang perlu Anda garis bawahi. Jadi manajemen by objektif ini. Jadi ada partisipasi, ada komunikasi yang memang dijalin ya dalam rangka untuk menetapkan proses perencanaan. Efektivitas MBO, komitmen manajemen puncak, penetapan tujuan dari manajemen puncak, penetapan tujuan ya dan tanggung jawab individu. Ya, tanggung jawab individu yang jelas, partisipasi, komunikasi, otonomi dan review evaluasi prestasi. Nah, ini kelemahan daripada perencanaan MBO ya, manajemen by objektif dan cara mengatasinya. Inherent pada MBO menyerap tenaga dan waktu yang banyak, pekerjaan administrasi yang banyak, proses yang rumit yang membutuhkan kemauan belajar. Ini menjadi kelemahan yang pertama. Kemudian di luar MBO yang secara teoritis dapat dihilangkan. Contoh adalah komitmen manajemen puncak yang kurang.
gaya manajemen yang otoriter, keterampilan hubungan manusia yang kurang. Oke. Itu kelemahannya. Nah, ini langkah-langkah di dalam pemecahan kelemahan MPO. Ini komitmen manajemen puncak diperkuat, mendorong partisipasi, memberi pelatihan komunikasi pada manajer yang mempunyai keterampilan hubungan manusia yang kurang. Ini kemudian umpan balik yang efektif, menetapkan tujuan yang jelas, memberikan pelatihan dalam penggunaan MPO. Nah, ini untuk perencanaan strategisnya ya pada tingkatan levelnya. Jadi ada tingkat korporasi atau corporate level merupakan keputusan pasar yang mana yang akan dimasuki. Tingkat unit bisnis atau business unit merupakan keputusan bagaimana bersaing pada setiap pasar. Tingkat fungsional atau functional level ini merupakan keputusan bagaimana menjalankan setiap fungsi dalam organisasi. Ini untuk tingkatan korporasi, pendekatan nilai, pendekatan unit bisnis. Strategi umum merupakan kerangka, ya, strategi keseluruhan yang dirumuskan oleh manajemen puncak. Ini contoh integrasi vertikal, horizontal, strategi penarikan, strategi stabilitas. Sedangkan strategi pertumbuhan, kemudian ada juga strategi portofolio bisnis berawal dari unit bisnis yaitu unit yang independen. Ini untuk strategi unit bisnisnya. Ini dikembangkan oleh Kotler ya, dapat digunakan untuk menganalisa strategi bisnis. Ini ada daya tarik industri ditentukan oleh 5 faktor. Halangan yang masuk, kemudian kekuatan pelanggan, ancaman produk substitusi, kemudian persaingan dalam industri. Sedangkan strategi generik, Kotler ada 3, diferensial, kepemimpinan biaya rendah, dan fokus. Ini bagian daripada strategi tingkat unit bisnis. Ya, jadi diferensial ini adalah melakukan semacam penciptaan produk dengan varian yang berbeda-beda. Ini sering dilakukan ya. Jadi kita ambil contoh beberapa merek kendaraan lah, misalkan Hyundai, Yamaha, atau Suzuki, atau mungkin Kawasaki. Kalau Anda perhatikan mereka menciptakan produk dengan berbagai macam ini ya, yang berbeda-beda. Jadi untuk yang Matic saja misalkan di situ ada beberapa varian. Nah, ini tujuannya diferensial ini dalam rangka agar supaya memenuhi seluruh segmen pasar yang ada. Ibaratnya kalau dalam pemasaran itu salah satunya. Nah, ini bagian menjadi strategi unit bisnisnya. Kepemimpinan biaya rendah ini tentunya adalah berkaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam melakukan efisiensi atas biaya-biaya produksi dan biaya operasi tentunya. Kemudian fokus, ini tentunya adalah fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian di samping itu juga ada strategi fungsional, ya, ditujukan untuk fungsi organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Kemudian implementasi strategi ini adalah menurut Stadler ya, struktur mengikuti strategi organisasi biasanya melewati 3 tahap, yaitu struktur unit, fungsional, kemudian multi divisi. Oke, baik. Sampai sini silahkan, kalau mungkin nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ya melalui forum mungkin yang ada di WhatsApp. Oke. Oke, baik. Jadi ini ya materi yang berkaitan dengan perencanaan. Jadi beberapa hal yang perlu saya tekankan bahwasanya perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang pokok. Di mana perencanaan di sini adalah untuk menetapkan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang.
di mana perencanaan ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah berkaitan dengan penetapan tujuan, merumuskan keadaan, mengidentifikasi dan mengembangkan kegiatan. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya dalam perkuliahan secara full online. Ya, saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima, dan semoga saja bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang kurang tepat. Dan tentunya di sini intinya ya saya mengingatkan untuk kalian semua untuk selalu mematuhi daripada protokol kesehatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.